Halo Sobat Logistik, kembali lagi dengan saya Lintang Puja Prameswari dari Prodi Teknologi Rekayasa Logistik pada mata kuliah Pengantar Logistik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kinerja logistik atau supply chain. Tingkatan kinerja logistik atau supply chain terbagi menjadi 3, perusahaan atau organisasi, nasional, dan internasional. Pengertian kinerja sendiri adalah proses kualifikasi efisiensi dan efektivitas tindakan, sedangkan pengertian kinerja logistik adalah sistem yang memberikan definisi formal model kinerja logistik berdasarkan pada tujuan, ukuran, metode pengukuran yang disepakati bersama. Pendekatan pengukuran kinerja menurut Silanpa pada tahun 2011 ada 9 pendekatan. Yang pertama, Map Model Framework. Pendekatan jenis ini jarang digunakan karena hanya menggunakan Customer Relationship Management dan Supplier Relationship Management Process, sehingga hanya mengembangkan laporan laba rugi pemasok dan juga pelanggan. Yang selanjutnya adalah Six Approaches, di mana memperhatikan beberapa aspek yang pada intinya adalah ketepatan waktu serta pemenuhan kebutuhan di pasar, sehingga berfokus pada kepuasan pelanggan. Beberapa aspek tersebut yakni inventory, time is defined as product development, order fulfillment, quality, customer focus, dan juga customer satisfaction. Yang ketiga adalah Six Constructs Approach, memperhatikan hubungan jangka panjang perusahaan dengan pemasok dan pelanggan, serta perbaikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang keempat, ada Process and Management Based Metrics, memiliki beberapa aspek yang dipertimbangkan dan berfokus pada perencanaan, evaluasi kinerja pemasok, serta level produksi. Selanjutnya yang kelima adalah Measures for Supply Chain Action, selalu memperhatikan beberapa tindakan logistik seperti perencanaan, sumber pengadaan, distribusi, dan kepuasan pelanggan, dengan beberapa ukuran kinerja seperti biaya, waktu, kualitas, dan fleksibilitas. Yang keenam adalah Internal and External Time Performance, memperhatikan kinerja dari dua sisi yaitu aspek waktu internal dan juga eksternal, di mana waktu internal merupakan berapa lama waktu produksi, sedangkan eksternal berkaitan dengan kegiatan tidak langsung seperti dari supplier ke customer. Kemudian yang ketujuh ada Quantitative and Qualitative Measures, berkaitan dengan tingkat produksi dan kualitas yang berdasarkan pada kegiatan operasional. Yang kedelapan adalah Innovative Performance Measurement Method, merupakan jenis pendekatan yang kompleks dengan memperhatikan beberapa aspek mulai dari supplier, inbound and outbound, manufacturing, marketing, and end customer. Kemudian yang 9 adalah Process-Based Approach, berkaitan dengan kinerja produksi dengan memperhatikan aspek biaya, kapasitas, waktu, dan sebagainya. Pendekatan yang selanjutnya adalah Supply Chain Operations Reference atau SCORE, terdiri dari proses-proses inti dan atribut kinerja yang diterapkan untuk mengukur kinerja supply chain. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sering ditemui dan populer karena sukses diterapkan. Dan yang terakhir adalah Balanced Scorecard Approach, jenis pendekatan yang kontekstual dalam sebuah bisnis. Beberapa aspek yang diperhatikan antara lain finansial, customer, internal business process, and learning and growth. Dari banyaknya pendekatan, SCORE atau Supply Chain Operations Reference dirancang khusus dan spesifik untuk sistem logistik dan sistem supply chain. Namun, kita tetap dapat menggunakan jenis pendekatan yang lain dengan penyesuaian yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah indikator kinerja dan metrik. Indikator kerja yaitu variabel terukur yang digunakan untuk merepresentasi faktor menggunakan sebuah metrik atau formulasi. Contoh, indikator kerja adalah kualitas, maka metriknya adalah presentase barang sesuai dengan mutu. Yang terakhir adalah perancangan pengukuran kinerja, dimulai dengan pemahaman visi, misi, serta tujuan perusahaan yang kemudian dituangkan ke dalam identifikasi proses, metode, indikator, dan metrik kinerja dengan perumusan perhitungan kinerja. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa lagi.